ورسوله صادق الوعد الأمين والإمام المتقين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Segala puji hanya untuk Allah. Alhamdulillah, kita tidak hanya bersyukur karena pancaran iman dan takwa masih terus menggema di dalam jiwa dan hati kita kaum muslimin dan muslimat. Tetapi juga pada hari ke-10 Ramadan tahun ini dan malam ke-11 pada malam hari ini masih terpancar semangat spirit untuk terus secara konsisten tidak mengabaikan waktu selama bulan suci Ramadan, melaksanakan amaliyah di siang hari maupun di malam hari. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh hari di dalam bulan suci Ramadan itu adalah puncak, dan seluruh malam-malam di dalam bulan suci Ramadan juga adalah puncak. Setiap hari dan setiap malam memiliki nilai tertentu yang akan mampu mengantarkan kehambaan kita selaku khalifah di muka bumi untuk melaksanakan tuntunan Islam dan kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah. Puasa sebagaimana konsep dasar dari dalam Al-Quran yang telah sering diungkapkan dan disampaikan, bahkan dijelaskan secara terang-terangan oleh kebanyakan para ulama pada malam-malam sebelumnya oleh para kiai. Jelas patokan tujuan dari puasa itu adalah mencapai apa yang disebut dengan al-muttaqin. Lalu pertanyaannya, seperti apakah spektrum dari al-muttaqin? Salah satu dari nilai takwa yang dikandung oleh takwa, dan tidak seorang muslim pun dapat menyatakan sempurna ketakwaannya jika dia tidak menganut prinsip-prinsip yang salah satu prinsip itu adalah menunjukkan keutuhan iman dan menebarkan kedamaian. Di dalam Al-Quran, ayat-ayat yang menyuruhkan untuk mencapai ketakwaan kepada Allah selalu dan banyak di antaranya yang dipadankan atau dikaitkan, dilanjutkan dengan ayat-ayat Tuhan iman dan kedamaian. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Dalam surah Al-Quran ayat 103. Ketika Allah menyuruhkan orang-orang yang beriman untuk memurnikan ketakwaan dengan sungguh-sungguh sebenar-benarnya takwa, hingga sampai kematian menyebut haruslah dalam keadaan muslim. Dilanjutkan dengan ayat yang menyuruhkan wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu sekalian seluruh umat pada tali agama Allah dan janganlah bercerai-berai. Patokan dari salah satu isi dari ketakwaan adalah keutuhan sampai tercipta di dalam dirinya keutuhan yang kuat. Di dalam ayat itu kemudian mengilustrasikan wasburu lillahi alaikum in kuntum aqdan Allah mengilustrasikan, ingatkah kamu ketika dulu pada zaman jahiliyah di antara lalu Allah menyatakan
dan dengan karunia Allah itu, lalu kemudian di antara kami bersaudara. Banyak sekali ayat-ayat yang menentukan bahwa ketakwaan itu salah satunya adalah menciptakan kerukunan umat dan kedamaian. Masalah militer saat ini sebenarnya menjadi tantangan umat Islam muslim, terutama dalam instrumen-instrumen banyak yang terjadi di dalam hal ini. Umat Islam terus diuji dengan persatuan dan kesatuan, terus diuji sampai di mana kemampuan bertahan untuk menciptakan kedamaian. Tapi kita yakin harus yakin selama ketakwaan itu tertanam kuat di dalam hati kita, di dalam hati kita, pasti keutuhan umat dan kedamaian itu terus terwujud di dalam kehidupan kita sehari-hari, karena dia adalah merupakan bagian dari Allah. Di dalam ayat-ayat itu dikatakan innamal mu'minuna ikhwatun wa aslihu bainahum wa taqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah di antara saudara-saudara kita berselisih dan takutlah kepada Allah agar kamu dapat dihidupi. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu unsur dari ketakwaan yang harus dimiliki oleh umat Islam adalah menanamkan dalam hatinya kesucian biasa, hidup dalam kesucian, hidup dalam kedamaian, bukan hidup dalam kebudayaan, bukan hidup dalam kerusuhan. Ini baru budaya satu sama lain menurut antara satu dengan yang lain. Ini adalah merupakan hal-hal praktek kehidupan yang harus senantiasa kita tahan untuk tidak melakukan hal yang dapat merusak persaudaraan dan kedamaian. Dengan kehidupan yang serba canggih sekarang, internet, komunikasi, teknologi itu telah mengubah perilaku umat manusia, khususnya di dalam umat Islam, sehingga tatanan yang ada di dalam Al-Quran, sunnah-sunnah Nabi, bahkan hukum-hukum yang ditetapkan kemudian dalam menjawab tantangan zaman umat Islam itu cenderung diabaikan. Kalau kata Buya Sati Ma'arif mengatakan bahwa hari-hari setelah ini cita-cita sosial yang ada di dalam Al-Quran itu mulai diabaikan. Bahkan tidak sedikit perusuhan pertikaian yang dimunculkan itu tidak main-main atas nama agama, atas nama ajaran agama. Padahal seluruh agama menghendaki tidak ada yang menghendaki perusuhan. Justru hadirnya agama adalah untuk menciptakan perusuhan dan kedamaian antara sesama. Lalu bagaimana menghadirkan kerukunan dan kedamaian? Bagaimana menghadirkannya di dalam takwa? Salah satu pedoman yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali bahwa untuk tercipta ketakwaan yang sejati itu dasarnya adalah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa innal muhabbatillah azza wa jalla hiya al-ghaya al-quswa min al-maqamat wa-zarra al-ulya min al-darajat. Ini dia menulisnya dalam kitab Al-Mahabbah dalam menjelaskan tentang cinta kepada Allah, bahwa kecintaan kepada Allah adalah tujuan puncak dari seluruh makna peribadatan yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapapun yang mencapai tingkat kecintaan kepada Allah, maka dia telah mencapai derajat dan kedudukan yang paling tinggi. Kitab ini memang kitab tasawuf, tetapi bukan berarti kitab tasawuf itu yang berlaku bagi para kaum saleh atau para ahli sufi di kalangan umat Islam pun. Tapi untuk mempelajari agar setidaknya menggeser tradisi-tradisi peribadatan yang hanya mencakup pada pendekatan-pendekatan fikih,
kemudian digeser lebih jauh untuk mencapai makna-makna hakikiyah, seperti misalnya pada bagian-bagian pembelajaran. Apa yang mengakibatkan seseorang bisa mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala? Imam Al-Ghazali menyebutkan sebagai pengantar untuk mencapai pada al-mahabbah atau kecintaan kepada Allah. Yang pertama, taubat. Taubat adalah satu perilaku dan keputusan rutin bagi setiap orang untuk mengakhiri kejahatan, tindakan-tindakan yang menciptakan dosa dan lain sebagainya. Lalu orang berdoa. Bagaimana cara orang berdoa? Mau Al-Ghazali mengatakan bahwa untuk melahirkan keteguhan yang kuat agar kita bisa mentradisikan taubat di dalam hidup kita adalah dengan senantiasa mengenal aib kita sendiri. Nah, ini yang berat. Ini yang berat. Bagaimana seseorang bisa mampu setiap hari bermuhasabah dan menemukan dosa-dosa dan keliruan-keliruan yang telah dia lakukan. Umar bin Khattab memberi contoh kepada kita. Umar bin Khattab yang selalu meminta sahabatnya untuk ditunjukkan kekeliruan-keliruan dosa-dosanya. Salah satunya misalnya ketika dia meminta Rahman Al-Farisi untuk mendata dan menginventarisasi kekeliruan-kekeliruan umat. Apa maknanya? Kalau setiap orang mengetahui kekeliruan-kekeliruan dan dosanya, dia akan bergerak untuk memohon ampun kepada Allah. Orang yang tahu kalau dia sakit, dia akan mencari obat dan bersama untuk menyembuhkan. Yang kedua adalah sikap sabar. Di dalam Al-Quran itu kita banyak menemukan ayat-ayat yang menyatakan bahwa sesungguhnya Allah memberikan pahala yang tiada terbatas hanya bagi mereka orang-orang sabar. Dan yang terakhir adalah memunculkan satu wacana baru, apa yang disebut oleh Fazlur Rahman sebagai neo-sufisme. Ibadah-ibadah yang kita lakukan harus digeser untuk menimbulkan dampak yang bijaksana. Kira-kira mungkin salah satu penyebab sehingga orang-orang kali ini, orang-orang yang beriman, bahkan orang-orang yang tidak kenal taat secara syariat, justru pada hari-hari kita temukan melakukan tindakan-tindakan yang di luar dari kewajaran. Mungkin karena agamanya terlalu mentok pada standar-standar tinggi. Neo-sufisme itu adalah salah satu model penghayatan ibadah yang tidak seperti sufi populer. Kalau sufi populer itu tidak mengenal harta kekayaan. Untuk menjadi saleh harus miskin, tidak demikian. Neo-sufisme memberikan positif kepada kekayaan. Boleh kaya, tetapi kekayaan itu harus manfaatkan masalah. Yang kedua, tidak usah, tidak mengasingkan diri. Setiap orang yang memiliki ilmu, memiliki kemampuan harus berbaur dengan masyarakat. Karena dengan berbaur dengan masyarakat itulah maka iman dan ketakwaan akan diuji sejauh mana kita mampu mempertahankan hakikat dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kira-kira jika kita ingin mempertahankan kerukunan umat dan menciptakan kedamaian dalam hari-hari kehidupan kita, maka salah satu asas yang fundamental adalah orang yang bertakwa harus benar-benar mencapai apa yang disebut dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menciptakan kecintaan baru kepada sesama manusia, kepada alam semesta secara umum. Demikian, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.